Maju. Kita ngomongin apa dulu? Sahabat. Oke, kita mau ngomongin soal sahabat. Alright. Punya nggak kita sahabat dan apa sih maknanya orang sahabat itu? Oke. Kalau sahabat versimu apa emang? Kalau orang kan banyak mungkin memaknainya teman dari kecil, Teman dari kecil. teman yang cukup lama menjalin hubungan, Oke. mungkin puluhan tahun atau berapa tahun. Oke. Kalau aku tuh nggak dari kuantitinya, kualitas. Oh, oke. Seberapa bisa dia mendengar ceritaku, Hmm. seberapa bisa aku mendengar ceritanya. Oke. Oh, Ya. itu definisi teman. Sahabat. Sahabat, kalau aku sahabat gitu. Makanya sedikit jadinya. Oke. Karena kayaknya yang bisa mendengarkan dan bisa menceritakan lagi Oke. sedikit, Bang. Cuman sedikit. Cuma sedikit. Oke. Kalau Abang mungkin apa, Bang, makna dari sahabat itu apa sih? Makna sahabat. Sebenarnya nggak jauh juga sih dari itu. Orang, ya bener sih, orang yang bisa kita percaya untuk ngedengerin Ya, cerita kita Cerita, apapun ya, apapun. senang, sedih, apa dan segala macam. Orang yang kita anggap ini orang bisa kita percaya nih buat kita omongin, dan dia tidak ada kemungkinannya dia nggak akan ngobrol ke sana, ngomongin ke orang dan itu jelas itu, Bang. buat menyimpan lah ya. Dan iya sih, kayak ada timbal baliknya juga, kayak ternyata orang ini juga ngerasa ternyata nyaman terbuka sama kita soal apapun. Bener itu dia, Bang. Bahkannya sebenarnya kayak cerita-cerita yang kalau kita pikirin kayak nggak perlu deh dia ceritain gitu. Bener. Ya perlu ngapain gitu kayak. Toh akhirnya dia menceritakan ini berarti Iya. sudah menaruh percaya dan nyaman. Iya benar. Entah itu perempuan dan laki-laki ya menurutku. Iya. Kau punya berapa laki-laki dan perempuan yang kau anggap lah, nggak perlu lah berbalas dari dia, mah itu mah urusan dia. Yang penting dia kau anggap sahabat deh. Laki-laki berapa deh? Laki-laki menurutku dua. Iya dua untuk saat ini. Yang sebelumnya sebenarnya ada 4. Tapi aku rasa sudah ada jarak kualitas dan jarak kuantiti lah. Oke. Sekarang Dan 2. Ya, dan 1 wanita. Dan 1 wanita. Sebenarnya juga dulu 2. Terus? Ya, Kenapa? karena berjarak lagi, dia sudah memiliki pacar yang Berjarak itu karena dia punya pacar gitu. iya, Bang. Dan Itu- pacarnya tuh menurutku sepertinya ya Oke. cukup posesif, Tidak bisa terima dia. tidak bisa terima. Kata dia atau kayaknya aja? Kayaknya aja sih. Kayaknya aja. Karena aku ngelihat juga, menurutku tak lihat dari banyak aspek, Oke. kayaknya posesif tuh. Kayaknya. Oke. Jadi cukup menghindar aja. Oke. Yang satu udah punya pacar. Belum. Mungkin nanti kalau udah punya pacar. Mungkin itu bisa kembali seperti itulah. Terus gimana dong? Jadi gimana memaknai itu sahabat? Maksudnya gimana jadi? Maksudnya dari sisi dianya gimana maksudnya? Apakah dia tidak menganggapmu juga sahabatnya? Jadi kayak ya udahlah, kehilangan Juan doang nggak apa-apa gitu. Sahabat tuh cukup kita aja yang Cukup kita aja yang mengakui. Ya. Mengakui. Nggak perlu tahu berbalas. Makanya aku agak terima omongannya Apip. Oke. Dia bilang, kayaknya kalau kita ngomongin sahabat, pertemanan tuh ngapain sih gitu. Bener. Hal yang ngapain sih. Nah, itu cukup kita aja yang tahu, anggap. ya. Nah, kita aja yang tahu gitu. Oke. Makanya menurutku ya kita aja yang anggap gitu. Oh iya. Nggak perlu sampai Iya. dia pun tahu. Bener. Aku setuju sih itu. Makanya aku nganggapnya sih untuk saat ini segitu. Oke, tapi kalau misalnya nih yang satu ini ternyata ya punya pacar atau apa dan segala macam hilang, gimana? Apakah kalian masih tetap? Apakah gini loh? Apakah sahabat itu status yang ada ketika hubungannya masih oke-oke aja gitu? Ketika Menurutku udah gitu. berjarak, udah nggak lagi gitu? Menurut gue Gimana sih gitu. Gitu? Oh, Berjarak
berarti udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Oh, oke. Oke. Kalau masih ya berarti tetap sahabatan. Oke, kalau memang udah nggak lagi, Udah nggak lagi. enggak gitu ya. Iya bang. Oh, Sama kayak teman sih menurutku. sama aja kayak teman. Kalau kita sering interaksi masih Oke. masih bisa dibilang teman. Kalau Oke. udah lama nggak interaksi, Ya kenal aja. jadinya kenalan. Iya benar. Sama aja. Sama aja ya. Cuman bedanya di kualitasnya aja lah. Kualitas ngobrolnya Iya, jadi iya, beda. Iya, 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 iya. Iya ya. Jadi nggak bisa lagi kau melabeli atau mengatakan dia sahabatmu ya. Enggak. Udah enggak lah ya, karena proses cerita dan timbal baliknya udah nggak ada, Nggak ada lagi. lagi. Ya. Gitu ya. Emang gitu kalau aku sih. Makanya kadang setiap era, setiap tahun berubah sahabatku. Berubah sahabat. Ya kan sesuai berubah isi kepalaku juga. Jadi Iya itu sih. Jadi kalau kau nggak setuju berarti. Oh, halo. Reza mau bergabung ya bergabung. ngobrol aja Bang. Ngobrol aja. Soal sahabat lagi nih. Soal sahabat. Kita kulik sahabatmu tuh seperti apa. Ya, oke, kalau gitu gimana orang-orang yang nganggep katanya kalau sahabat tuh ya kayak yang udah kenal dari kecil, teman dari kecil gitu. Yang bahkan nggak ketemu juga yang masih tetap sahabat, bahkan nggak pernah tahu hidup mana ya itu tetap sahabat gitu. Gimana menurutmu? Kalau menurut dia sahabat nggak apa-apa. Tapi menurutku aneh. Aneh, karena nggak ada lagi ya kayak Iya bang. Menurutku untuk apa kenal cukup lama dari kecil lagi tapi dia tidak mengetahui aku. oke sih, iya sih. Mengetahui aku tuh ya nggak cukup waktu kecilnya aja gitu. Oke, Ya iya, sekarang nih aku kok kenal nggak? Ya kalau nggak kayak berarti Ngapain? nggak ada ya. Lah Berarti iya, nggak Bang. ada. Iya juga sih. Makanya agak aneh menurutku. Oh gitu. Oh ya, Reza, kalau menurut kamu makna sahabat itu apa? Tulis ya. Dan yang lagi join juga tuh siapa tuh? Agus siapa tuh? Aduh, nggak bisa bacanya, aku jauh banget. Ya. Iya sih, berarti sahabat sama berarti ya hilang pergi. Hilang pergi Iya, lah. datang Gitu pergi aja. hilang Iya, pergi bener, gitu Bang. aja terus ya. Sesuai nyesuaiin perubahan pikiran juga lah. Aku yakin sih gitu. Selain perubahan pikiran, perubahan status juga. Status juga sih memang ngaruh. Tapi kayaknya status itu masalah kedua menurutku bang. Masalah kedua gimana maksudnya? Masalah keduanya dari jarak ini gitu loh. Masalah pertamanya sih perubahan pikiran, yakin sih aku. Perubahan pikiran. Misalnya Misalnya gimana? ada temanku waktu SMA. Oke. Cukup sahabatan lumayan lama dari SD malah. Menurutku aku sudah ada perubahan pikiran. Oke. Aku udah mulai membuat jarak itu. Karena menurutku tidak ada bagusnya, tidak ada baiknya Oke. hubungan ini gitu loh. Oke. Hubungan sahabatan ini nggak ada bagus dan baiknya. Tidak ada timbal baliknya. Jadi Oke. Kayak sekedar kita memang kenal lama aja. Kenal udah. lama aja, jadi- Tapi apa gitu? Bener, Bang. Nggak ada meaningnya ya. bener. Iya. Nah itu salah satu contohnya menurutku. Jadi masalahnya tuh Gilang juga teman-temanku yang ada waktu kecil itu sahabat enggak juga, aku juga nggak kenal mereka. Ada yang ada teman-teman yang di sekitaran rumah juga yang dulu kecil main bareng, mancing apa dan segala macam ya. Iya, nggak bisa lagi sih menurutku. Benar sih, kayak dia tuh ya sebutannya kayak menurutku ya kayak teman Kenalan. kecil, iya, teman masa kecil teman masa misalnya, kecil. teman sekolah misalnya, dulu teman inilah Teman gitu. ngeband. Karena Iya. bang selalu nyebutnya gitu tuh. Iya. Teman ngeband, enggak Iya. bilang sahabat ngeband. Enggak dong, enggak. Karena aku juga bisa ngeliat dari abang gitu. Oh iya. Emang ada yang bertahan sampai sekarang? Enggak sih, ya ada 1-2 lah. Perubahan pola pikir abang juga Iya sih. ngerubah itu semua. Iya sih, benar sih. Makanya aku lihat ya kasihan sekali ya. Mana perubahan pola pikir ini tidak bisa dihentikan gitu. Iya, Tidak. tunggu ya Har ya. Ya, tunggu ya. Nanti kau jelasin apa definisi sahabat buatmu ya. Kami sedang bahas itu.
Iya sih. Dari abang kelihatan, dari siapa mungkin Bang Arif mungkin juga kelihatan. Iya sih. Ya makanya dulu kalau ya gimana ya, berarti orang-orang dulu yang perempuan bahkan yang kuanggap dulu sahabat yang kini yang sekarang hilang udah nggak valid lagi ya dibilang dia Udah sahabat. lagi sahabat Bang. Menurutku udah ada banyak jarak lagi. Status ya kan, status masalah kedua. Pertama perubahan pola pikir, dia sudah menjadi ibu mungkin. Jadi nggak abadi ya, nggak ada itu ya. Nah makanya menurutku aku masih ada kepikiran gini Bang. Oke. Kenapa itu disebut sahabat Nabi? Kurasa itu tetap berlangsung, ya dong. Tetap berlangsung itu cukup lama. Oke. Dan kualitasnya juga cukup berlangsung lama gitu. Oke. Makanya sampai mati pun tetap dibilang sahabat Nabi. Oke. Iya ngerti. Karena memang sampai mati dia masih ada. Masih ada Bang. Iya, kalau dia belum meninggal, dia udah pergi duluan mungkin nggak akan disebut. Kerennya sih menurutku, aku kayaknya ini asumsi aja sih. Oke. Bener entah enggak ya ceritanya. Oke. Sahabat Nabi aja, Nabi meninggal kan masih tetap main ke rumah istrinya, main ke anu. Iya. Nah itu kan menurutku itunya masih terjalin gitu. Iya. Ngerti aku. Bang, ada yang bilang yang paling tahu apa tuh Bang sahabat tuh Bang? Makna sahabat. Yang paling tahu satu sama lain, tapi kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Nggak update kabar nggak apa-apa, tapi tetap rasa peduli satu sama lainnya itu nggak berubah. Ya itu kayak yang aku bilang tadi tuh, orang-orang anggapnya gitu. Anggapnya gitu. Iya. Kayak nggak ketemu nggak apa-apa. Iya, ketemu nggak apa-apa, nggak tahu kabar nggak apa-apa, segala macam. Nah menurutku itu sahabat harus tahu kabar. Menurutmu? Apa ya? Bukan harus katanya. Sangat penting sama aja. Bagusnya tahu kabar. Kalau nggak tahu gimana dong? Bisa dibilang sahabat. Menurutku ya. Kan masih bisa dibantah. Iya. Oke, kalau gitu pertanyaannya buat Reza. Kalau udah nggak update, taruhlah misalnya yang udah kita anggap sahabat, terus setahun kita nggak pernah ketemu, nggak ada kabar, bla bla segala macem. Kita kan udah nggak tahu dia seperti apa ya kan? Kita udah nggak tahu dia seperti apa, dia tumbuh seperti apa, pola pikirnya, cara bergaulnya, cara ngomongnya apa dan segala macem. Masih mungkin nggak sih dia bisa kita sebut sahabat, Reza? Tiba-tiba kita ngobrol sama dia, lo kok beda lagi? Lo kok nggak nyambung gitu? Tiba-tiba dia suka pamer gitu. Tiba-tiba dia suka pamer. Karena, aku punya satu cerita juga. Punya satu cerita soal sahabat. Dulu bisa lah orang ini aku anggap sahabat lah. Gitu. Ada banyak lah orang, yang penting dia di circle ini dia bisa aku anggap sebagai sahabatku. Pada waktu itu memang benar menurutku, pada waktu sekolah. Nah, setelah lulus, berpisah masing-masing dengan kehidupannya masing-masing, ya dengan komunikasi yang kadang-kadang iya, kadang enggak, banyak hilangnya dan segala macam. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu dia ngontak via Instagram. Dia sekarang di Jakarta kan. Dia kerja di sebuah, atau dia iklan lah, bintang iklan lah, bla bla segala macam, kerja di entertain lah, tapi belum terlalu gede. Tiba-tiba dia nge-DM terus, Ci, ayo kita ketemu lah, nongkrong, ngobrol-ngobrol, aku mau di Rimbo nih, kata dia gitu. Oke. Terus aku kayak, aku lebih ngomong kayak, yakin nih, kita akan ada yang diobrolkan. Pertama aku pertanyaan kayak gitu. Terus dia bilang, iya ada dong, kita bisa ngobrolin apa aja gitu. Sementara yang aku lihat dari kehidupanku dan kehidupannya jauh berbeda. Ya, tidak secara langsung aku bilang, tapi dengan bahasa yang berbeda adalah, percayalah nanti kalau kita ketemu kok nggak akan suka lagi nggak sama aku. Gitu. Dengan cara berpikirku, dengan kita nggak akan bisa nyambung kok. Benar. Karena bisa kita lihat dari kehidupannya. Iya, dari kehidupannya, dari cara bicaranya, dari cara ngechatnya apa dan segala macam, ya apapun lah itu semua.
aku udah apa ya, ngeblok itu dulu kayak Gitu dulu. kamu yakin kita masih nyambung gitu kayak pokoknya intinya aku rasa kau nggak akan suka sama aku yang sekarang lah gitu, cara berpikirku udah beda, orientasi hidup kita berbeda segala macam. Dan terus dia masih coba desak, tapi kebetulan akunya nggak bisa tuh, lagi habis sering kesini terus nggak bisa terus dia ya udah cuman di sini berapa hari terus dia akhirnya cabut lagi. Nah itu aku ngerasa kayak nggak bisa lagi dibilang sahabat, kayak kita cuman teman lama aja, teman kecil atau teman apa dulu, ya, teman sekolah dulu, teman lama pada saat itu ya mungkin kita sedekat itu gitu. Tapi aku juga gitu. Iya. Aku juga gitu bang, ada yang temanku yang tak bilang dari SD nih kenal lama kan sampai SMA, terus banyak yang sampai akhirnya bilang aku tuh ya abangnya dia gitu. Oke. Karena mana-mana sama-sama nih. Sampai akhirnya dia bilang, wah kau sekarang sombong gini gitu. Aku juga ada kepikiran kayak gitu. Iya, walaupun ada sisi sok-sokannya aku tetap ada itu. Ya kok beda sama aku udah. Kok mungkin masih memikirkan wanita dan bawahannya gitu. Dan bawahan. Iya bang, dan bawahannya. Aku mah itu kok masih di situ. Tapi aku enggak, takutnya malah aku nggak suka kau juga nggak suka aku. Benar. Nah itu yang aku takutin. Karena biar aja ya kita kenal, ketemu terus bahas yang ada, habis itu udah kemana gitu. Nggak usah jalin lagi gitu. Benar. Kita udah nggak punya lagi satu hal yang jadi irisan untuk kita bertemu. Misalnya kita sama-sama suka futsal, misalnya kita sama-sama suka, kita udah nggak punya itu gitu. Kayak kita kalau mau duduk ngobrol kita kayak nggak bakal nyambung deh. Bakal aneh gitu. Kayak kita bakal cuma akan berpura-pura aja. Iya. Bener bang, aku jadinya hampir sering ketemu yang begitu. Ketemu dia bercanda hal yang lama. Padahal dalam kepala aku kau masih di situ toh. Enggak, itu bercandaanmu, makanya aku sampai tak buat di status bang, karena begitu aku masih bercanda di situ gitu. Ya menurutku aku udah juga nggak di situ gitu. Ibu bercanda yang lain. Ya enggak, itu nggak salah sih, tapi iya, tapi jatuhnya kita udah nggak satu itu lagi. Intinya sih menurutku kita udah nggak satu ya kayak abang bilang irisan lah. Jadi sahabat itu udah bergeser jadi kayak teman lama aja. Kalau ketemu ya bisa kita say atau basa-basi dan masih bisa ratos. Ya benar. Tapi untuk bicara lebih dalam kayak udah ada bisa. Gap ya, udah ada jarak yang ntar kita bacain Resa. Udah keluar juga kayaknya deh. Gak tiap saat kabar-kabaran. Gak gitu maksudnya, berkabarnya tuh gak intens gitu nah. Tapi masih tetap komunikasi masih dong. Masih bisa dibilang. Iyalah. Kalau sampai nggak berkabar gitu, kayak kita udah nggak tahu nih orang sifatnya gimana. Tiba-tiba dia kerja apa kan kita nggak tahu. Ya gimana masih bisa dibilang sahabat. Iya sih. Ya berarti kalau gitu, ya itu dulu aku juga ya cowok ada beberapa lah. Nah cewek juga ada gitu. Tapi kalau memang dibilang sekarang karena alasannya sudah tidak berhubungan lagi, karena jarak, karena status masing-masing gitu. Iya berarti udah bisa dibilang hilang lah, karena kita berhenti tahu dia di saat itu doang. Misalnya kita di 2019 misalnya, yang kita terakhir tahu tentang dia ya itu 2 tahun ini kita udah nggak tahu lagi dia kayak gimana. Makanya. Iya sih. Karena aku cukup sering mengubah sahabat. Iya sih. Karena kan aku yang sendiri yang ngubah, bukan orang lain. Bener sih. Apalagi dia gitu. Bener sih. Iyalah, dalam pergaulan aja kayak aku gitu. Iya, teman selalu berganti terus. Iya. Ya karena kita orangnya juga gimana ya? Mungkin ya nongkrong itu salah satu kepuasan gitu kan. Iya. Mungkin di tempat-tempat lain tidak, yang kepuasan kerja. Iya sih. Oke, tapi ada pertanyaannya. Orang-orang bilang kalau cewek sama cowok sahabatan tuh bullshit, nggak ada rasa. Gimana menurutmu? Ya walaupun nggak dari kau atau dari dia lah. Kalau dari kau dulu deh, jangan dari si perempuan deh. Kalau kau, bullshit nggak ada rasanya?
Bisa sih menurutku. Bisa ya. Bisa. Memang mungkin menurutku ya, aku menjalani di awal tuh mungkin ada rasa memang Bang. Di awal ya. Oke. Tapi belum klaim itu sahabat. Oke. Justru rasa itu justru Timbul sebelum sebelum kita mengklaim bahwa wah ini mah sahabat. Itu di awal. Di awal. Oke. Ketika berubah itu rasanya dari naksir apanya, dari tiba-tiba kok jadi ya gitu. Gimana ini? Iya. Tuh udah mulai yang ngerti ya. Merah-merah gitu, bukan merah biru lagi. Kayaknya kedekatan ini nggak untuk itu deh. Iya benar Bang. Kedekatan ini kayaknya tidak untuk hal ini. Gitu. Iya. Jadi bisa tuh jadi klaim sahabat. Oh. Iya. Makanya mungkin kata-kata itu muncul ketika dia baru dekat atau baru kenal. Iya. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia bilang ini sahabatku. Tapi aku punya rasa ya itu mah dulu kawan. Coba kau berjalan agak-agak lama. Atau coba kau lihat lagi benar-benar dirimu. Dan dia tuh apa? Iya, masuk akal sih tuh. Masuk akal sih. Iya. Kamu gitu sih, yang kayak kemarin itu. Kayak menurutku. Tapi mungkin nggak kalau dari awal nggak? Kayak nggak punya feel, tiba-tiba deket teman biasa, tiba-tiba jadi makin dekat gitu. Ada sih kemungkinan, ada kemungkinan. Tapi di kitanya, di dianya nggak tahu ya. Oh oke. Ya. Itu mah urusan dia kalau itu ya. Itu urusan dia. Oke. Kayaknya beberapa kali gitu terus. Makanya aku sama wanita nih. Oke. Di awal tuh memang udah naksir dari perilaku dan dari banyak halnya. Terus lama-lama kayak ngapain ya aku datang ke rumahnya ketika bapaknya nggak ada kok, cuman pengen rasa doang gitu loh. Oke. Ini kayaknya bukan untuk itu ya. Untuk itu deh. Ya. Iya sih. Masuk akal sih. Jadi kalau misalnya pun lah begitu, mustahil tidak ada rasa atau mungkin pernah ada rasa. Masuk akal nggak sih buat mungkin pasanganmu lah atau pasangan kita untuk melarang kita untuk punya sahabat yang lawan jenis? Karena pegangan itu tadi mustahil nggak ada rasa atau takutlah ntar jadi kemana-mana atau bla bla. Kayaknya ya, kayaknya kita juga mungkin bakal dilarang sih. Kayaknya. Kalau ada pengecualian dulu. Kalau kita belum cukup mengenal istri kita. Iya dong. Iya sih. Yang kebanyakan gitu. Halo Sri Tami, SR Tami. Mau bergabung nggak? Mau join nggak? Mau join untuk nyanyi bareng aja. Ya, tapi kalau bukan istri pacar? Ya sama aja menurut Bang, istri dan pacar itu melarang fair nggak? Atau melarang fair? Terus apa yang akan kau lakukan? Kalau aku? Nah, aku orang yang harus ngumpulin data dulu dari awal dong gitu. Masa mau pacaran tapi belum tahu dia banget kan? Waduh, iya. Benar juga ya. Agak aneh juga menurutku. Makanya menghindari hal-hal itu harus kenal lah. Ya. Tapi kalau di awal ternyata dia oke, fine gitu. Semakin lama dia semakin ada rasa cemburu gimana? Kalau ada datangnya belakangan. Kalau ada rasa cemburu, aku masalahnya masih nggak masalah, wajar. Ya udah, biarkan cemburu itu ada. Oke. Tapi kalau sampai melarang itu menurutku udah, berarti di awal udah kebohongan. Oke. Ya, tapi bisa aja kan dia anggap di awal dia bisa nggak apa-apa. Tapi semakin lama kok, kayaknya nggak bisa ini. Makin hubungan kita semakin oke. Dia ngerasa kayak jangan aku nggak bisa ini. Iya. Karena menurutku tuh berarti kau bisa dong nerima kalau kau punya pacar terus dia punya sahabat cowok. Lah iya, jelas no. Jelas ya. Jelas itu. Iya. Maksudnya apa sih yang mau ditakutin? Iya.
kalau mungkin orang Nah, takutnya karena ya tadi statement itu bang, bullshit, gak ada rasa. Yang menurutku tuh mungkin gini kali ya, atau jangan-jangan statement itu tuh yang ngebuat, maksudnya rasa tuh rasa yang ya sahabat itu, bukan rasa. Iya, rasa itu ya memang ada rasanya dong. Makanya kalau aku sih mempercayai kayaknya nggak masalah sih punya sahabat wanita, sahabat lawan jenis gitu. Ya masalah dong. Maksudnya kalau mereka ingin lebih, harusnya dari awal sebelum sama kita dong. Iya. Ya logikanya gampang kan. Makanya gini juga deh. Kenapa dibuat kata teman, kata sahabat, kata kekasih? Iya benar. Gak mungkin itu sama gitu. Aneh banget kalau ini sama, terus buat apa yang ngebuat kata ini kayak percuma dia buat. Iya kayak benar ya. Tidak ada kata teman, ada kenalan, ada sahabat, ada lagi kekasih nih loh. Nah, ngapain kita bedain ya? Dan kalau yang itu masih nah, berarti orang-orang itu nggak bisa ngebedain. Bener. Mana sahabat, teman, kasih, kenalan. Tapi nokolo. Tapi kata cemburu buta tuh masuk akal nggak? Ada orang cemburu buta. Ada cemburu peduli buta. Alasannya. Itu masuk akal sih emang. Ada ya? Masuk akal karena aku pernah nemu orang ya. Cemburu buta. Gue nggak peduli gitu ya. Peduli siapa mau apa? Dia siapa? Cemburu aja gitu. Itu bawaan gen. Bukan halilintar kan? Pikirannya iya. Udah mati, Rip? Ya,